Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amelia Nur Hudaya. Saya dari Prodi Sejarah Peradaban Islam dari Sekolah Tinggi Ilmu Adab dan Budaya Islam Riyadul Ulum Tasikmalaya. Video ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dari dosen saya yang bernama Bapak Dian Prayoga. Selamat siang Bapak. Dan yang mengampu mata kuliah ilmu tasawuf. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pertama mengenai pengertian ilmu tasawuf sendiri itu apa, kemudian ada objek kajian dari ilmu tasawuf itu, serta bagaimana cara kita untuk mencapai derajat di sisi Allah. Ada juga tujuan dalam mempelajari ilmu tasawuf, serta terakhir ada landasan dari ilmu tasawuf itu sendiri. Pertama, yang akan saya jelaskan adalah mengenai pengertian ilmu tasawuf. Menurut para ulama, tasawuf secara bahasa ini, secara etimologi berasal dari bahasa tasawuf ya tasawuf. Namun ada juga pendapat lain yang menyebutkan bahwa tasawuf ini berasal dari bahasa suf, yang artinya suf itu bulu domba gitu. Namun dari perbedaan pendapat tersebut, yang lebih diambil atau yang lebih cocok itu adalah pendapat para ulama, kebanyakan para ulama gitu. Makanya yang memiliki arti tasawuf ya tasawuf. Selanjutnya, objek kajian dari ilmu tasawuf. Objek kajian dari ilmu tasawuf sendiri adalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada langkah-langkah bagaimana cara kita untuk mencapai derajat di sisi Allah. Sebagiannya yang pertama ada taubat. Sebagaimana kita tahu ya, manusia itu tidak lepas dari kesalahan gitu. Makanya diperlukan taubat gitu. Benar-benar tobat, benar-benar tidak akan melakukan kesalahan yang sama gitu. Makanya, dan Allah pun gitu insya Allah akan menerima taubat dari hamba yang memang benar-benar ingin bertobat. Taubat. Selanjutnya ada waro, yang artinya waro itu apik ya kalau dalam bahasa. Jadi hidupnya emang benar-benar sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan syariat agama. Selanjutnya ada tawakal, yang artinya menyerahkan segalanya hanya kepada Allah gitu, bertawakal kepada Allah. Selanjutnya ada sabar, ya manusia tidak akan lepas dari ujian dan cobaan, makanya diperlukan sabar gitu. Itulah salah satu atau beberapa sikap yang harus dimiliki sebagai langkah untuk mencapai derajat di sisi Allah. Selanjutnya ada tujuan atau manfaat dalam mempelajari ilmu tasawuf itu sendiri. Apa saja sih tujuan atau manfaatnya? Yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Bagaimanapun kita tidak tahu gitu siapa orang yang memang benar-benar mulia di sisi Allah. Makanya salah satu dari tujuan ilmu tasawuf ini ya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, mencapai hubungan langsung dengan Allah. Artinya ketika sudah dekat tentunya ada hubungan gitu, hubungan yang memang tentunya akan hidup lebih baik gitu, menjadikan hidup lebih baik. Selanjutnya, sebagai obat mengatasi krisis kerohanian manusia. Artinya manusia tidak akan lepas dari godaan setan gitu. Jadi untuk menjaga krisis tersebut kita perlu ilmu tasawuf gitu sebagai obat dari kekrisisan tersebut. Dan yang terakhir ada landasan dari ilmu tasawuf sendiri. Landasan dari ilmu tasawuf sendiri tentunya adalah Al-Quran dan hadis gitu. Dalam Al-Quran dijelaskan, Quran surat Al-Baqarah ayat 115, nanti bisa dilihat sendiri. Di sana menjelaskan tentang kenapa sih kita perlu bertasawuf kepada Allah gitu. Ternyata memang memang kita ketahui bahwa Allah lah pemilik alam semesta, Allah lah yang menciptakan alam semesta gitu. Jadi dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan gitu bahwa manusia perlu bertasawuf pada Allah. Sekian video yang dapat saya berikan. Semoga ini sebagai salah satu syarat memenuhi UAS semester 4 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.